Aziz Via telah menempatkan 5 mobil sekaligus pada jarak 500 km dari kota tempat acara kami dimulai. Tugas para peserta adalah memilih satu mobil masing-masing hanya dengan melihat sebagian dari mobil dan hanya mengetahui harganya saja. Apa yang salah dengan mobil-mobil ini dan masalah apa yang mereka miliki hanya diketahui oleh pembawa acara Vyacheslav Ismailov yang akan mengawasi para peserta sepanjang permainan. Karena tugas mereka adalah menempuh perjalanan pulang sejauh 500 km dengan mobil ini, lalu menjadi yang pertama menjual mobil tersebut dengan harga tidak lebih murah dari harga saat mereka membelinya. Tentu saja, para peserta bisa saja mengalami masalah di perjalanan. Jika itu terjadi, mereka bisa memanggil pembawa acara untuk datang dan jika beruntung, memperbaiki mobil peserta dengan biaya 10.000 rubel. Dan jumlah itu akan ditambahkan ke harga mobil. Siapapun yang lebih dulu berhasil menjual mobil rongsokannya akan mendapatkan seluruh harga mobilnya dan juga 100.000 rubel. Sedangkan yang kalah akan kehilangan segalanya. Mobilnya akan dihancurkan. Semua ini adalah acara baru pulang naik mobil rongsokan. Halo semuanya, bersama saya lagi Vyacheslav Ismailov atau Via. Dan saya senang mempersembahkan acara baru kami untuk kalian. Dan hari ini bersama saya ada Pavel Shelby dan Master Lavaster yang sudah dikenal semua orang, Ivan. Di episode ini, para pahlawan yang sudah kalian kenal ikut berpartisipasi. Tapi di episode berikutnya dari acara saya, kalian bisa menjadi pesertanya. Bagaimana caranya akan saya jelaskan di akhir. Baiklah teman-teman, kita tidak akan membuang waktu dan langsung saja memilih mobil. Tapi siapa di antara kalian yang akan memilih duluan akan ditentukan secara acak. Sweet 1, 2, 3. Pemenangnya adalah Pavel Shelby. Silakan kamu yang memilih. Oke. Ya. Oh, yang ini. Kenapa yang ini? Kok cepat sekali memilihnya? Saya sebenarnya belum melihat dengan jelas. Di sini ada label harga. Saya memilih berdasarkan label harganya. Kamu memilih yang paling murah? Ya, benar. Pilihan yang bagus dalam tanda kutip. Kamu sadar kan, kamu mungkin akan menghadapi petualangan yang sangat menarik di depan. Ya, tentu saja. Saya mengerti. Sudah memilih? Pilihan sudah dibuat. Giliran, Moban. Nah, jadi kalau dilihat dari lampunya, ini kayaknya Moskvich, tapi sudah keropos semua, dipasang pakai skrup, nggak menarik. Terus ini apa? Oh, ini entah mobil Cina atau Matiz, tanpa lampu depan, tanpa bumper, semuanya penyok. Nggak menarik. Nah ini, yang ini juga masih dipertanyakan, juga nggak ada bagian ambang pintunya, dan semuanya kelihatan berkarat, penyok. Bukan pilihanku. Nah ini, rodanya baru dicat, sudah dipoles. Dan yang paling penting, bagian bawah mobilnya masih utuh. Sepertinya ini pilihanku. Iya, kamu tahu kan, ini mobil kita yang paling mahal. Iya, aku pikir ini akan jadi mobil yang paling minim masalah. Yakin, kamu bisa jual lagi? Ya. Ya sudah, semoga kamu yang beruntung. Sudah, itu saja. Para pemain kita sudah membuat pilihan. Sekarang mereka harus menemukan mobil-mobil itu, membawanya, lalu menjualnya kembali. Jelas? Kalau sudah jelas, siapkan mereka. Kemana tepatnya para peserta kita akan pergi, tidak ada yang tahu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, mungkin saya bisa membantu kalian hanya dengan 10.000 rubel. Semoga berhasil. Ayo kita mulai. Sementara para peserta saya pergi ke arah yang tidak diketahui, saya akan mengikuti mereka dengan mobil saya sendiri. Baiklah, ayo kita berangkat. Apa? Kita sudah sampai? Wah, terang sekali. Oh, terang sekali. Kita di mana? Di mana? Peta. Kompas, begini atau begitu? Dan ini kemana? Sial. Oke, aku melihat ada rumah di sini. Banyak rumah. Kami memutuskan untuk tidak memberikan koordinat kepada anak-anak, tapi hanya memberikan foto peta saja, supaya mereka lebih sulit mencarinya. Dilihat dari atas, bagaimana aku bisa tahu di mana atap merah di sini? Di sini ada area hutan yang besar dan ada rumah-rumah. Area hutan. Di sini hutannya. Jadi kita kira-kira harus pergi ke arah sana. Kita ke sana. Meskipun ada hutan juga di sisi sana. Kompas. Seharusnya aku ikut pelajaran geografi di sekolah. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Foto roda.
rodanya indah. Mungkin mobilnya juga indah di sana. Nah, soal peta ini kita harus pikir-pikir dulu. Harus cari tahu dulu kompas dan peta. Ke sana ya? Wah, ada sesuatu di sana. Apa yang ada di sana? Mungkin punyaku sudah ada di sini juga. Vanya salah, dia berjalan ke arah yang sama sekali salah. Dan dengan begitu, kehilangan waktu yang berharga. Bagaimana dengan Pasha di sana? Ternyata sudah ketemu. Di sini kelihatan fendernya biru, sedangkan di sini kuning. Dan velgnya di sini mengkilap, sedangkan di sini doff. Waduh, sepertinya ini bukan punya aku. Sepertinya kemungkinan besar kita harus belok kiri di sini. Ada semacam area yang ditandai dengan warna merah. Mungkin itu ada di sekitar sini. Dan ini adalah persimpangan. Dan sekarang kita sedang berada di persimpangan. Tentu saja, di sini sangat-sangat kotor. Tapi seperti kata pepatah, itu bukan halangan. Baiklah, mari kita cek lagi di peta. Medannya sangat mirip. Dan itu dia atap merahnya. Itu dia. Jadi, mobilnya ada di suatu tempat, di sebelah kiri. Saya pikir kita sudah di jalan yang benar dan kita hampir sampai. Yes, sial. Jadi, siapa di sini? Toilet desa. Oh, rumah biru Dan di sini juga rumah biru. dan ada mobil yang diparkir di sana. Sepertinya itu. Ya, sepertinya. Dan rodanya juga sama. Kalau dibalik, aku berdiri tepat di pojok rumah ini. Begitu. Aku tepat di tempat yang ditunjukkan lokasinya. Nah, kalian berdua hebat. Kalian berdua berhasil menemukan kedua mobilku. Tapi itu bukan yang utama. Mobil-mobil itu bisa saja bermasalah. Apakah mereka bisa menemukannya? Kami sudah menemukannya. Ya ampun, secara keseluruhan memang sangat mirip. Tidak, ini bukan roda itu. Oh, ini rodanya. Dan namanya juga sama, 70R. Sangat mirip. Dan pintunya terbuka. Ini bergaya Via. Apa? Gaya saya yang mana maksudnya? Saya tidak mengerti. Ya, apa yang bisa saya katakan? Dengan harga 65.000 rubel, saya malah suka mobil ini. IZH Oda kalau saya tidak salah. Tentu saja ada beberapa kekurangan pada bodinya. Nah, sudah tertutup. Ini busi cadangan dan silinder cadangan. Koplingnya, ini juga khas gaya Via. Bukan aku yang menaruhnya di sana. Itu memang sudah ada di situ. Apa hubungannya dengan gayaku? Dan di sini, seperti biasa, knalpotnya ada di dalam kabin, bukan di bawahnya. Iya, itu juga gayaku ya. Oke, mobilnya sudah ditemukan. Sekarang yang paling penting adalah memastikan apakah mobil ini masih bisa jalan dan apakah bisa menempuh 500 km dengan tenaganya sendiri. Pertanyaannya tentu menarik. Menurut pendapat pribadiku, mobilnya bisa sampai. Tidak akan sampai. Murah tidak berarti buruk. Berarti Murah berarti cepat dan berkualitas. Mobilnya bagus. Wah, setir, interior, semuanya terlihat baik. Ya, tapi kontaknya tidak ada. Ya, setidaknya setirnya sudah tidak terkunci. Ya, interiornya memang benar-benar masih bagus. Terawat banget, memang benar-benar terjaga. Begitu. Via sekarang nggak main-main. Kunci langsung dikontak. Kabel aki dicabut. Sudah, kita pasang lagi. Nah, kontak sudah nyala. Sepertinya bisa dinyalakan. Tidak. Tidak. Kita belum akan menyalakan. Saya akan periksa semua cairan di mobil dulu. aduh, licik juga, dia sudah tahu. Mungkin dia memang paham gaya saya. Oke, kita mulai dari oli. Oli di batas minimum, ya. Tidak, di batas maksimum nih. Wah, hitam seperti minyak bumi. Begitu? Air radiator, tapi tidak ada air radiator. Tapi saya ingat satu hal. Di peta ada persegi panjang merah yang digambar. Dan di dalam persegi panjang itu seharusnya ada beberapa barang bagus. Ya, itu juga aturan acara saya. Mobil bisa diperbaiki dengan barang-barang yang berguna yang bisa ditemukan di dalam perimeter ini. Tapi pertama-tama, barang-barang itu harus ditemukan dulu. Dan di sini saya sudah melihat satu jerigen yang tergeletak tidak wajar di tumpukan salju. Dan di sana memang ada jerigen. Saya curiga mungkin ada sebotol air radiator di sekitar sini. Sekro. Untuk apa ini di sini? Via Zuk, ternyata kamu berhasil mengerjaiku ya. Tapi tidak, kita juga tidak akan membuang waktu untuk ini. Oh, posisi dudukku rendah. Karena ini mobil sport. Bukan, sebenarnya mobil ini bagian bawahnya copot karena karat. Dan Pavel bahkan tidak menyadarinya. Ayo kita lihat di jerigen ini. Mungkin dia ada di sini. Tidak, sampah. Oke, di sana masih ada jerigen lagi. Tidak, itu juga sampah lagi. Itu dia. Di sana ada satu jerigen lagi aku lihat. Apa ini?
Oh, oli. Sial, sampah lagi. Nih. Ini yang kita butuhkan. Pas 1 liter, persis kayak yang dibutuhin. Oke, semuanya ke sini. Nah, ini kita tuangkan. Dan saya pikir 1 liter itu pas banget muat di situ. Sudah, dan sekarang saya rasa kita bisa coba nyalakan. Oke, kontaknya sudah nyala, bensin sudah saya pompa. Mari kita tarik cok juga. Sulit ditarik. Oke, tadi dalam posisi gigi. Berarti rem tangan tidak ada. Ya, sepertinya aki kita soak. Dan bahkan suara ini juga. Dan baunya seperti interior mobil Avtovaz. Oh, knalpot sport. Dengarkan, IMG Sport. Ya ampun, ayo jalan. Bukan, ini bukan AMG, ini knalpot bocor. Apa dia suka semuanya? Wah. Aduh, terus gimana? Aku rasa di sini pasti nggak ada aki cadangan. Untuk perjalanan, kita harus mengatur kaca spion. Oke. Iya, astaga. Sekarang. Siapa juga yang butuh itu, astaga? Dulu juga kita nyetir tanpa kaca spion, kan? Ayo, jalan. Sebaiknya kita putar balik di suatu tempat. Soalnya tanpa kaca spion agak berat juga. Di turunan pas banget. Ya sudah, ayo kita nyalakan dengan didorong. Mau bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ke sana, ke turunan. Nah, ini dia. Last touch kan berfungsi. Bagus. Semuanya lumayan. Fanyal menemukan semua kekurangan mobilnya. Ya, karena mobilnya mahal. Tapi Pasha langsung jalan saja. Makanya dia sementara di depan. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Mobilnya cukup bagus, keren banget, tahu kan gaya anak muda? Mobil seperti ini biasanya dipakai anak-anak muda buat balapan, hanya anak muda. Jadi saya nggak akan kesulitan jual mobil ini. Nggak mungkin nggak kelihatan, transmisi mobil ini dalam kondisi sempurna. Begitu juga dengan teknisnya. Kita sudah cukup lama jalan, suhu mesinnya juga bagus, sekitar 90 derajat. Mobil ini memang keren banget. Transmisinya suka nyentak, mesinnya pincang, sensor suhunya malah nggak berfungsi sama sekali. Dia ngomong apa sih? Mobil ini bisa dikomentarin panjang banget, semuanya kelebihan. Mungkin dari luar agak sedikit berkarat, sedikit saja. Waduh. Apa? Gila. Wah, kap mesinnya kebuka, bayangin aja. Astaga. Oh, ternyata di sini ada ruang buat lihat-lihat. Baiklah, mungkin sebaiknya kita berhenti dan menutupnya. Ini sangat berbahaya, nggak bisa lanjut jalan kayak gini. Dia bener-bener cuek ya. Jadi kita harus kemana? Ke sana mungkin? Oke, yang penting sekarang jangan sampai mogok dimanapun. Kalau enggak, kita harus dorong lagi buat nyalain. Kayaknya aku nggak bakal nemu tanjakan kayak tadi lagi. Itu bakal jadi masalah. Tapi sepertinya alternatornya berfungsi. Tapi tentu saja aku nggak akan ngecek itu. Keadaan Vanya sepertinya baik-baik saja, jalannya normal. Dia memberikan komentar yang tepat soal alternator. Lalu bagaimana Pasha akan keluar dari situasinya? Wah, kap mesinnya terbuka, tidak masalah. Saya akan tunjukkan cara memperbaikinya. Begini caranya, itu yang pertama. Begini caranya, itu yang kedua. Kap mesinnya sudah benar-benar beres. Tidak akan terbuka lagi dan tidak akan mengganggu kita. Wah! Singkatnya, sebelum saya naik, saya sudah cek semua cairan. Tangki penuh, ada cairan pendingin, ada oli. Sedikit di bawah batas atas, tapi masih oke. Transmisi sepertinya berfungsi. Minyak rem ada, rem juga ada. Semua ini harusnya cukup untuk 500 km. Mungkin saya bahkan tidak akan mengisi bahan bakar atau berhenti dimanapun. Saya akan terus jalan selama bisa. Selama ada tenaga, saya jalan. Itu saja. Sepertinya bensinnya cukup. Kami sudah menghitung konsumsi bahan bakarnya, tidak terlalu besar. Speedometernya yang mengejutkan ternyata berfungsi cukup baik.
Iya, speedometer itu satu-satunya yang berfungsi di sana. Menurut saya, itu menunjukkan dengan sangat akurat. Perjalanannya lama, tapi saya bisa bilang kita berkendara dengan nyaman. Kurang musik, musiknya kurang, tapi sebenarnya juga tidak akan terdengar karena di sini sangat berisik. Speedometernya menunjukkan 60. Sedikit tanjakan. Sebenarnya saya agak sedikit khawatir karena saya pikir dengan uang sebanyak itu mobil ini akan bagus. Sebenarnya mobil ini juga tidak buruk, tapi ada beberapa hal kecil seperti harus menambah cairan pendingin, harus mengatasi masalah dengan aki, Iya, kamu beli mobilnya baru dari dealer gitu? dan saya sedikit tentu saja merasa agak khawatir soal itu. Penasaran juga gimana kabarnya Pasya. Saya pikir di sana sih pasti lebih parah. 100. Ini saya injak gas sampai segitu. Ups, belokan tajam. Ups. Oh, nembak. Wah, gak kerasa jalan bergelombang. Santai banget. Bener-bener asik ya ampun. Wow! Aduh, gak kelihatan apa-apa. Hampir saja jantungku berhenti, teman-teman. Tentu saja, jantungku pasti benar-benar berhenti. Ups, rusak. Astaga. Tapi setidaknya sudah berpindah. Nah, Vanya, aku kira kamu tidak sebodoh, Pasya. Nabrak gundukan salju. Langsung bisa dikendalikan ya dan berjalan. Sangar banget. Wah, hampir saja kita kecelakaan. Ayo, kita jalan. Semuanya baik-baik saja. Mobilnya memang bagus, tapi berisik. Dan aku baru sadar sekarang, kenapa begitu. Ini adalah knalpot teman-teman. Dan ini ada di dalam kabin mobilku, bukan di bawahnya seperti seharusnya. Begitulah, Pasya sudah lama di jalan raya, sedangkan Vanya masih entah di mana. Dia sedang memeriksa suspensinya. Kalau begini, bisa-bisa dia kalah. Waduh, kaget banget. Ya Tuhan, tiba-tiba banget teman-teman. Benar-benar tiba-tiba. Jantungku serasa copot. Bayangin aja, aku belum pernah mengalami yang seperti ini. Iya, semua orang tahu kalau hal seperti ini bukan yang pertama kali terjadi sama Pasya. Petualangan selalu mengikuti dia. Kalian tahu, aku merasa semua ini dilakukan oleh Via. Iya, dia benar-benar sudah keterlaluan. Aku sama sekali nggak ada hubungannya. Itu si asanator yang gila. Dia yang ngebut kayak orang kesetanan. Ini semua ulah dia, aku bilang sama kalian. Kunci. Awalnya sudah aku perbaiki, tapi pas kecepatan 120, kuncinya kebuka lagi. Dan kebukanya juga nggak biasa. Kalau kalian perhatikan, bahkan kaca depannya sedikit retak menurutku. Di situ. Lihat tuh, laca-lacanya parah. Lihat nggak? Kan sudah aku bilang, aku nggak bakal ketipu sama omong kosong kayak gini. Iya. Terus gimana cara jalan lagi? Hore, Vanya akhirnya bisa keluar ke jalan raya. Akhirnya. Sebenarnya saya punya rencana besar untuk mobil ini. Itu asap apa? Oke, tidak apa-apa. Saya ingin menjualnya ke showroom. Oh, wipernya berfungsi. Luar biasa. Teman-teman, ada asap keluar. Banyak asap. Saya rasa kita harus berhenti. Lihat apa yang terjadi. Mau kemana? Kenapa kamu berhenti? Pasha sudah mendahuluimu dan kamu malah buang-buang waktu. Serius? Yang penting, jangan sampai kita terlempar ke bawah truk. Apa itu? Dari mana asapnya? Aku tidak mengerti. Apa yang mengeluarkan asap? Tidak jelas. Oh, oli bocor dari kolektor. Lebih tepatnya, oli keluar dari tutup katup. Dan itu menetes ke pipa knalpot. Itu sama sekali tidak berbahaya. Masalah ini masih bisa ditoleransi. Dan kita bisa lanjut jalan. Ayo, jalan. Nah, kan sudah saya bilang, tidak ada gunanya berhenti. Kita harus jalan lebih cepat. Bisa nggak kamu lepas kapasin ini sekalian? Jadi lebih gampang buat benerinnya. Kita coba tutup dulu saja. Jadi gimana? Pakai teknik lama? Jadi kita butuh apa? Benar, kita harus mengikat kapasin ke bagian ini. Saya tidak tahu namanya yang benar. Anggap saja itu rangka depan. Mobilnya jalan, bisa dikemudikan. Tapi memang terasa aneh sekali saat membelok. Seperti dilempar ke samping-samping. Tapi untuk harga segitu masih oke lah. Semuanya akan ada, Opa. Baiklah teman-teman. Oh, lihat kabelnya panjang banget. Ini pasti bisa dipakai buat ikat kap mesin. Tapi enggak deh, soalnya mobil ini aja udah bermasalah kelistrikannya. Kita nggak akan sentuh itu. Oh, lihat. Ada benang nih. Pemilik sebelumnya tahu kalau kap mesinnya suka kebuka sendiri.
Tapi tali ini nggak pernah kepake sama dia, jadi sekarang bakal kepake sama kita. Sebenarnya Pasha sudah lama banget berhenti. Vanya mungkin bisa nyalip dia. Ada apa? Tadi ada suara geraman. Geramannya aneh banget. Kadang-kadang suara mobil berubah dan bikin khawatir. Semuanya terjadi, semuanya mulai berderak, semuanya mulai berisik. Tapi yang paling penting itu sampai tujuan. Sejauh ini sih semuanya baik-baik saja. Keempat rodanya masih muter, berarti masih di tempat. Produsen Fast 2114 sudah memikirkan hal ini. Tapi dia masih saja buang-buang waktu untuk hal nggak penting ini. Oh, sialan. Bakal copot. Karena benang tidak membantu kita, seperti kata pepatah, tidak perlu otak jika punya kekuatan. Kekuatan aja, otak tidak perlu. Tapi di sini memang tidak ada yang butuh otak. Ini terbuat dari plastik atau apa? Sudah, ayo berangkat. Aku di rumah ibu. Insinyur. Oh, jalan yang sudah aku kenal, tikungan yang sudah aku kenal. Aku benar-benar sudah merasakan bahwa aku sudah menyalip Pasha. Karena keperem, kita hanya tinggal beberapa tikungan lagi dan kita akan sampai di rumah. Iya, benar-benar semuanya berubah di depan mata kita. Vanya menyalip Pasha, sekarang dia pemimpin lomba. Ngomong-ngomong, gigi 4-nya tidak bisa masuk. Ya sudah, berarti memang tidak perlu. Ya, pemimpin yang biasa saja, jujur saja. Ya, begitulah adanya. Tapi Pasha itu benar-benar masih jalan di sana. Lajunya cukup mantap, setirnya juga sama saja. Ya teman-teman, saya cuma bisa bilang satu hal. Mobil ini akan saya jual dengan sangat cepat. Mobil ini bisa cepat laku dengan harga sekitar 60-70 ribu. Harga untuk mobil-mobil cowok seperti ini sekitar 100 ribu. Tapi memang pasarnya seperti itu. Saya ini calon mobil, saya tahu pasar mobil. Dan karena itu, saya bisa bilang dengan yakin, mobil ini akan langsung saya jual. Ya, Pasha benar. Sekarang ini mobil-mobil cowok seperti itu harganya sangat mahal. Hanya saja dia tidak memperhitungkan bahwa dia bukan naik mobil cowok seperti itu, tapi naik mobil rongsokan yang sudah berkarat dan penuh lubang. Jujur saja. Nah, apa yang sudah aku bilang? Nah, inilah yang benar-benar disebut gaspala. Jadi kalau kalian mau naik gunung pakai ini, kalian harus ngebut dari 1 kilometer sebelumnya. Tapi sebenarnya aku suka mobil ini. Kecil, nyaman, dan ringan untuk dikendalikan. Aku bilang transmisinya sebaiknya diganti. Tapi dengan harga segini, ini sudah seperti pesawat luar angkasa. Memangnya kenapa dia nggak suka transmisinya? Soalnya waktu itu dia bukannya masukin gigi 4, malah masukin gigi mundur. Sudahlah, baru jalan sebentar sudah ada kerusakan pertama. Tapi nggak apa-apa, aku ini maklar mobil kawakan. Aku paham soal mobil. Kita perbaiki secepatnya. Pertama-tama kita sudah jalan cukup jauh dan kerusakan ini sudah yang ketiga. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini semacam tangki bensin atau apa? Gila. Semuanya dibuat asal-asalan oleh para makelar. Apa? Kamu kaget? Itu saya yang buat. Jadi dibuat seperti ini supaya orang-orang nggak lihat di bawah kap mesin. Langsung dijual saja. Tetap saja berat. Jalannya berat. Aha. Wah, yang kedua itu ngebut banget. Lihat, asapnya banyak sekali. Tapi suhunya normal, semuanya baik-baik saja. Ya, jelas masalahnya ada di kelistrikan. Karena di sini semuanya dipasang dengan asal-asalan, tidak rapi, tidak berkualitas, dan ceroboh. Di sini ada sensor poros engkol. Seperti biasa, di mobil model ini memang semuanya gampang rusak. Begini, hop, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Lakukan seperti itu, sekarang dia akan menyala. Hah? Apa yang tadi aku bilang? Ya sudah, ayo berangkat. Waktu kita tidak banyak. Wah, dia benar-benar beruntung. Aku sudah memukul sensor itu dengan palu, tapi mobilnya tetap nyala. Kalau tidak salah ingat, habis tikungan ini harusnya ada kampung kita. Kampung apaan lagi? Dia sebenarnya ngomongin apa sih? Mobil anak muda nih, pengen ngedrift sedikit. Ayo kita coba. Ya ampun. Waduh, aku takut. Ayo! Apa yang dia lakukan? Teman-teman, siapa yang bilang penggerak roda depan nggak bisa drifting? Kenapa nggak bisa drifting? Semuanya bisa drifting.
Enggak, kalau kayak gini Pasha pasti kalah. Dia juga sudah jauh tertinggal dari Vanya. Gimana guys, keadaannya benar-benar buruk ya di sini. Ayo. Nah, sepertinya. Enggak. Aduh, kenapa sih? Sialan. Opa, akhirnya juga. Aku sudah lama menunggu momen ini. Mesinnya sekarang benar-benar pincang, cuma jalan dengan 3 silinder. Baik, kita coba masukkan gigi 4. Nah, sudah masuk. Oh, kok bisa begitu? Sepertinya masalahnya lagi-lagi di kabel. Harus dicek dulu. Ini kabel businya putus. Mesin 4 silinder jelas nggak bisa jalan cuma dengan 3 silinder. Makanya nggak nyala. Oke, nggak apa-apa. Harus cepat cari solusi. Kalau kabel ini disambung dengan kabel lain, secara teori harusnya bisa nyambung. Ini kabel dari tap mobil. Jelas sudah nggak dipakai di sini. Ya, sudah jelas. Mobilnya mulai dibongkar. Menurutku nggak ada gunanya lagi pasang di Paskah. Sudah, itu saja. Sekarang kita pasang saja di tempatnya. Oh, ini kabel busi model lama. Kabel busi, mohon maaf. Dan kemungkinan besar di sini, alih-alih tembaga, hanya logam biasa. Ya, saya benar. Saya tidak bisa memasang kabel ini di sini. Lagi pula, kabel ini juga tidak akan bisa terpasang dengan baik di sini. Tidak ada pilihan lain selain menelpon Via. Sayang sekali uangnya. Padahal saya beli mobil ini dengan harga murah, benar kan? Benar. Hah, ini benar-benar kejutan. Saya kira Paskah akan nyirit sampai saat terakhir. Saya profesional. Wah, mobilnya liar sekali, liar. Setirnya juga agak aneh. Harus dipegang dengan 2 tangan seperti ini. Dan mobilnya agak narik ke kanan, tapi tidak fatal. Halo Via. Ya, halo Pasha, ada apa? Dengar, bagaimana ya ngomongnya supaya lebih halus? Aku baru saja mengalami sedikit masalah di sini. Sepertinya banyak kempes. Tidak, dengar, masalahku jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Ah, kalau begitu, aku akan datang membantumu. Ayo, aku tunggu kamu. Dia mengatakannya dengan nada sarkasme. Di luar dingin, lebih baik menunggu dia di dalam mobil. Oh, ke PEM tinggal sedikit lagi. Lihat, ada penunjuk PEM 15. Tinggal 15 km lagi, sudah dekat. Jadi, sekitar 20 menit lagi kita sudah sampai. Luar biasa sekali. Nah, ayo kita berangkat membantu Pak Selby. Haha, itu dia orang yang sedang kesusahan. Tertidur? Ayo kita lihat apa yang terjadi dengan pahlawan kita. Di dalam mobilku ada semua yang diperlukan untuk memperbaiki mobil apapun. Apalagi yang satu ini, Pavel. Pavel, selamat pagi. Sudah lama menunggu. Tapi aku berusaha secepat mungkin. Mobilku, ya bukan mobil yang cepat. Baru sekitar 3 atau 4 km yang lalu, mobil mulai ngadat. Aku pikir, seperti biasa, ini pasti masalah di Avtovaz. Ya, seperti kata orang, rusak lalu diperbaiki. Tapi sebenarnya keadaannya jauh lebih buruk. Dengar, aku langsung lihat di sini setidaknya kabel busi kurang, setidaknya itu. Ya, bisa dibilang bukan berarti aku super ahli. Tapi aku benar-benar tahu apalagi yang terjadi dengan mobil ini. Kemungkinan besar ada sesuatu dengan sensor poros engkol ya. Memangnya kamu anjing? Segala sesuatu bisa terjadi. Untung kita sudah mempersiapkan dengan baik. Kita selalu siap setiap kali pergi. Jadi, aku ajak kamu main satu permainan denganku. Hoki atau enggak? Kalau kamu menang dalam permainan ini, kamu akan mendapatkan semua suku cadang yang dibutuhkan untuk perbaikan secara gratis. Dan kamu sendiri pasti bisa melakukan sesuatu, bukan begitu? Tentu saja. Dan kalau kamu tidak beruntung, kalau kamu tidak menang, kamu akan kehilangan jauh lebih banyak daripada uang. Waktu yang berharga, karena saat ini lawanmu, Ivan, diam-diam aku kasih tahu, sedang unggul. Kita main? Kita main. Sudah diputuskan. Siapkan permainannya. Peserta memanggil Via, dan sekarang dia harus bermain game ranjau. Semua atau tidak sama sekali. Semuanya sangat sederhana. Pemain melempar bola ke dalam kotak. Di balik setiap kotak bisa saja ada bonus yang menyenangkan, tapi bisa juga ada ranjau. Dan jika mengenai kotak yang tepat, maka bisa memenangkan perbaikan mobilnya atau bonus menyenangkan lainnya. Namun kesulitannya adalah jika mengenai kotak yang salah, semuanya akan meledak dan permainannya akan berakhir. Dan peserta akan kehilangan semua yang bisa didapatkannya. Apakah aturannya sudah jelas? Jelas. Dengan keberuntunganku, aku pasti langsung kena bom di giliran pertama. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Nah, Tidak meledak. tidak meledak. Oh,
Ayo. 5.000 rubel. Lanjut main atau cukup? Tentu saja kita lanjut main. Tidak. Kalau kita lanjut main, 5.000 ini tetap di sini. Ya. Seperti yang saya bilang, setiap kesempatan kemungkinan kalahnya makin besar. Semua atau tidak sama sekali? Kena. Terus kenapa? Kali ini kamu dapat apa? Sayangnya tidak dapat apa-apa, kotaknya kosong. Tapi setidaknya bukan ranjau, itu saja sudah syukur. Setuju. Baik, tidak meledak, tidak ada ledakan lagi. Apa yang kita punya di sini? 5.000. Oh, ini makan siangmu. Kamu mau sandwich? Tentu saja, mau. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya jika kamu terus bermain. Jika kita mengakhiri permainan, maka 5.000 milikmu dan sandwich juga milikmu. Lalu kita berpisah. Sandwich dan uang itu bagus, tapi aku belum menemukan apa yang aku butuhkan. Suku cadang. Suku cadang, benar sekali. Kalau begitu, kita lanjut bermain? Kita lanjut bermain. Tidak. Kita lanjut bermain. Ini kita taruh di sini juga, tidak apa-apa. Nah, Pavel Shelby lagi sial ya. Hah? Kurang beruntung. Semoga sukses. Anda kalah. Bagaimana bisa? Ya begitulah. Semua yang tersisa itu milikmu. Saya pergi dulu. Ya, setidaknya saya bisa makan. Ayo pergi dengan pasirnya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Oh, mungkin ini dia. Zah, aduh. Kenapa aku datang ke sini? Ini yang nggak ditembaga. Seperti yang aku bilang, disimpan dulu di pasang yang lama, yang terbuat dari baja. Yang ini masih bisa dipakai, bisa disolder lagi. Lagi pula, ini masih panas. Opa, Ivan sudah hampir sampai kota. Kita harus pergi, jemput pahlawan itu. Kecepatan kosmik pertama. Oh, sepertinya itu Ivan. Ya, nah Ivan, selamat datang di Prem. Aku bisa memberitahumu satu rahasia. Ayo. Kamu yang pertama. Oh. Tapi ini belum kemenangan, Ivan. Ini sama sekali bukan kemenangan. Karena pemenang di acara pulang naik rongsokan adalah orang yang pertama kali menjual mobilnya. Ya, saya yakin si kecil ini akan langsung laku. Saya hanya bisa mendoakanmu semoga beruntung. Pergilah ke kota, lakukan apapun yang kamu mau. Dan saya akan tetap di sini menunggu kandidat kedua kita. Lawan Ivan, Pavel Shelby. Ivan beruntung dengan pilihannya. Dan mungkin dialah yang akan menjadi pemenang episode saya hari ini. Dan dia akan mendapatkan 100.000 rubel serta uang hasil penjualan mobil ini. Namun mungkin semuanya akan berjalan sangat berbeda. Saya benar-benar bingung, kok bisa begitu? Saya tahu, dengan keberuntungan saya pasti tidak akan menang. Sekarang aku harus apa dengan ini? Gimana maksudnya? Yang perlu kita lakukan hanyalah mengaitkan kawat tembaga ke kabel lama, lilitkan, lalu masukkan busi ke bagian ini. Secara teori, mobilnya harus bisa nyala. Mari kita coba. Nah, sepertinya berhasil. Baiklah, ayo kita coba. Hah? Sedikit masalah, tidak apa-apa. Percobaan kedua. Mobilnya masih berjalan, masih jalan, tapi sudah tinggal napas terakhirnya. Mobil ini ngasih banyak kesan yang tak terlupakan. Di mana sih Pasha? Sudah dingin, berapa lama lagi harus menunggu? Dia di mana? Ayo. Harusnya dia sudah datang, tapi belum kelihatan juga. Tadi kita naik tanjakan, dan karena selang di botol miring 90 derajat, kita jadi mengalami masalah. Bensin tidak masuk ke pompa bahan bakar, jadi tidak terjadi pembakaran. Artinya sekarang kita hanya mengalir begitu saja. Wah, nah itu dia akhirnya. Aduh, wah astaga ya, sakit. Ya, halo Pavel Shelby.
senang bertemu dengan Anda. Bisa dibilang begitu? Ah, benar, pintu yang lain. Jadi, kami senang bertemu dengan Anda, Pavel Shelby. Bukankah begitu? Ya. Jadi, Anda sudah sampai tanpa masalah, semuanya beres, sudah diperbaiki, ya, seperti yang saya lihat. Ya, tentu saja. Memangnya masalah apa yang bisa terjadi? Tentu saja, tentu saja. Sebenarnya, masalahnya adalah lawan Anda sudah lama tiba di kota. Dan waktu Anda terus berjalan, waktu Anda hampir habis, bisa dibilang begitu. Dan saya juga tahu, atau lebih tepatnya saya menduga, mana saya tahu, bahwa mungkin bensin Anda hampir habis. Kamu benar. Ya? Dan kamu benar. Dan tahu tidak, kebetulan sekali mobil saya diparkir di sini dan saya membawa 80 liter bensin 92 pas untuk mobil Anda, bahkan lebih dari cukup. Dan saya siap menjualnya hanya dengan 10.000 rubel. Di SPBU mana sekarang ada harga seperti itu ya? Di SPBU kami yang resmi, silakan. Kami sudah mengantarkan semuanya untuk Anda. Akan kami isi tanpa masalah. Anda bisa pergi dengan tenang untuk menjual mobilnya. Setuju? Tahu nggak? Pergi saja sana. Kamu tahu kemana? Aku akan sampai sendiri. Aduh, kasar sekali. Jadi aku tidak akan mendoakan keberuntungan untukmu. Ayo, pergi sana. Semoga berhasil. Kita lihat saja apakah peserta ini bisa menjual sesuatu. Sungguh mengejutkan, dia bahkan bisa sampai ke kota. Orang bodoh memang sering beruntung, tapi apakah keberuntungannya akan bertahan sampai akhir? Karena tujuan utamanya bukan sampai duluan, tapi menjadi yang pertama menjual. Oh, interiornya kelihatan lumayan bagus. Opa. Oke, pasang rem tangan dulu. Strategi Ivan omong-omong menarik. Dia sepertinya tanpa ribet berencana cepat menjual mobil ke showroom. Nah, apakah ini akan menarik bagi showroom? Tinggal beberapa kilometer lagi, bensinnya habis. Tidak apa-apa, saya cukup mengenal daerah ini. Saya punya kenalan di sini, jadi mereka bisa membantu. Lagi pula, tinggal sedikit lagi, jadi tetaplah bersama kami. Semuanya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Mobil ini bahkan tidak sampai ke kota. Sekarang Pasha tidak punya peluang sama sekali. Tapi dia tidak putus asa. Singkatnya, showroom di sini terlalu mewah. Mereka bilang mereka tidak butuh mobil rongsokan seperti ini. Ya sudah, berarti kita cari opsi yang lebih sederhana. Masalahnya apa? Ya, di sini semuanya seperti yang sudah saya bilang. Oke, jadi begini. Saya punya satu ide. Ayo, kita pergi dari sini. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Ivan. Aku akan pergi membantunya deh. Waduh, Vanya, jadi gimana? Rencanamu nggak berhasil, nggak jalan ya? Aduh, jangan tambah bikin sakit hati dong. Para selalu makin keterlaluan, mereka cuma nawarin 15.000 buat simulator. Iya, memang nyesek sih. Terus, kamu sampai segitunya putus asa sampai mau jualan kayak gini? Aku nggak putus asa, aku cuma memutuskan buat bertindak dengan semua cara yang aku bisa. Online, offline, semua tempat jual beli. Di sini cuma ada pusat perbelanjaan, orangnya banyak. Aku pikir pasti ada yang bisa menghargai dia dengan layak. Jadi intinya, kamu mau jual barang kesayanganmu ini dengan segala cara ke siapa saja ya? Ya benar, sebenarnya aku nggak mau jual, mobilnya kan bagus. Iya. Jangan khawatir, kalau kamu urus semuanya dengan cara yang tepat seperti itu, hari ini kamu bisa menang dan mungkin bahkan bisa beli 2 seperti itu untuk dirimu sendiri. Iya, itu pasti keren. Oh, maaf. Ada apa? Ada yang menelpon? Siapa? Pasha. Halo? Halo Via, jadi bagaimana? Haha, aku sudah selesai. Matikan timernya. Akhir episode pertamaku sepertinya akan datang lebih cepat dari yang direncanakan. Tapi bagaimana bisa begitu? Mari kita tanyakan kepada para peserta kita. Vanya, Ya. kamu membeli IZH Oda, mobil yang bagus, dalam kondisi baik, seharga 65.000 rubel. Benar. Di perjalanan tidak ada masalah? Pada dasarnya tidak ada. Bagus. Tapi kamu belum menjual mobilnya. Belum.
Ini terdengar seperti kekalahan. Jika Pavel Shelby entah bagaimana berhasil menjual mobil yang rusak tanpa bensin dan dengan segala masalah lainnya, apakah kamu benar-benar sudah menjualnya? Ya, aku sudah menjualnya. Bahkan aku dapat untung. Kamu membeli mobil itu seharga 29.000 rubel, memanfaatkan bonus dariku. Artinya, kamu seharusnya menjual rongsokan ini seharga 39.000 rubel. Benar sekali. Ceritakan, apa yang terjadi? Apa yang kita lewatkan? Jadi awalnya saya kurang beruntung, tapi kemudian saya beruntung. Saya kehabisan bensin di dekat Andriuka. Siapa itu Andriuka? Andriuka itu teman saya. Dia punya tempat perampungan besi tua sendiri. Semuanya jadi lebih jelas. Dia datang, menderek saya, membawa saya ke tempatnya. Kami membicarakan semuanya. Paham kan? Apa? Jadi, bodinya saya jual ke dia seharga 14. Lalu ada komponen mekanis, mesin beserta perlengkapannya, radiator, dan transmisi saya lepas harga 20. Ya, benar. Di sebelahnya ada toko ban, dan di mobil 14 itu ada velg racing. Saya jual rodanya ke mereka seharga 5,5. Cukup cerdik juga idemu itu ya. Itu gayamu. Oh, gayaku ya. Kalau begitu, tunjukkan uangnya. Dengar. Dia tidak percaya. Nah, kamu sendiri yang bilang gayaku. Nih, pegang. Iya, jadi 500 rubel lebih. 39.500. Benar semua. Dan itu berarti pemenang episode kita hari ini adalah Pavel Shelby. Dan dia mendapatkan uang ini ditambah 100.000 rubel lagi. Tapi itu belum semuanya. Ayo kita hancurkan mobilnya. Apa? Ayo. Nah teman-teman, sekarang saatnya untuk bagian paling spektakuler dari acara kita. Penghancuran! Fanya, suasana hatimu benar-benar sesuai dengan cuaca dan tempat kita berada. Begitu suram, sedih. Ada apa denganmu? Ya, memang sesuai dengan kejadiannya. Aku kasihan sama mobilnya. Itu tidak penting. Kamu sendiri sudah siap untuk melihat? Tentu saja siap. Itu luar biasa. Tapi kalian berdua harus melihat bagaimana mobil ini akan dihancurkan. Kamu kalah 165.000 rubel. Apa perasaanmu, Ivan? Negatif. Apa aku bisa punya perasaan lain? Semua jelas. Pasha, kamu berhasil menjual mobil itu ke tempat besi tua dengan harga yang sama seperti saat kamu beli, ditambah 10.000 rubel lagi. Anjing cowok. Itu benar, tidak ada sebutan lain untukmu. Dan lebih dari itu, kamu juga akan mendapatkan 100.000 rubel tambahan. Apa yang kamu rasakan tentang hal itu? Perasaanku meluap-luap. Aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi aku sangat senang karena aku menang di acara ini. Maka perasaan Pavel Shelby akan menjadi lebih menyenangkan, lebih luar biasa lagi setelah pertunjukan ini. Tapi menurutku itu belum cukup. Ayo lagi. Kenapa harus buang lagi? Suku cadang ini, kasih aku saja. Tidak ada suku cadang. Buang saja. Cairan pendingin bocor beneran. Gila banget. Kok bisa? Kamu kenapa? Radiatornya rusak parah. Ngomong-ngomong teman-teman, di episode ini sudah ikut serta para tokoh yang sudah kalian kenal. Tapi di episode-episode berikutnya, penonton biasa seperti kalian yang akan ikut serta. Jadi, di deskripsi di bawah video ini, kalian akan menemukan formulir pendaftaran, di mana kalian bisa mendaftar untuk ikut serta. Dan kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan mobil dan mendapatkan 100.000 rubel. Jadi, ayo buruan. Nah, bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan? Kesedihan dan keputusasaan. Kesedihan? Akan ada lagi sebentar lagi. Ayo! Ya, saya rasa bloknya sudah rusak di sana. Taruhan kalian, tuan-tuan, apa yang akan rusak selanjutnya? Pintu, menurut saya sebaiknya bagasi saja. Itu masih bisa dijual.
Ya, itu dia 3 pukulan yang tepat sasaran. Sebenarnya bahkan saya jadi merasa kasihan. Tapi saya sama sekali tidak merasa kasihan. Eyo! Wah! Sebenarnya kuat, mobilnya memang kuat. Ayo kita pergi. Yeah, wow, itu tadi keren banget. Lihat, itu berasap. Kenapa? Aku tidak tahu. Oh, karena mobil ini datang ke sini dengan tenaganya sendiri. Ya, ceritanya memang jadi sangat menarik. Ada yang dapat segalanya, ada yang tidak dapat apa-apa. Jadi Ivan, mobilmu sudah hancur. Mobil itu akan dikirim ke tempat rongsokan. Aku tidak tahu akan jadi apa nanti. Tapi yang jelas sudah tamat riwayatnya. Sudahlah, jangan sentuh lagi. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton episode pilot pertama kami Pulang Naik Rongsokan. Saya sangat senang jika kalian masih menonton sampai saat ini. Dan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi. Bagi kami itu sangat penting dan kami akan berusaha membuat episode-episode kami berikutnya jadi lebih keren dan lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan tentu saja, jangan lupa tinggalkan permohonan kalian untuk ikut serta di acara Pulang Naik Rongsokan. Saya Vyacheslav Ismailov atau Via. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa.